Perasaan pertama Hichaito ketika dia meraih alat jiwa Huo Yuhao adalah keseimbangan. Itu adalah perasaan harmoni yang tak terlukiskan. Seolah-olah ini bukan alat jiwa sama sekali, tetapi sepotong logam. Teksturnya terasa sangat mirip dengan logam padat. Setiap bagian dari botol susu memberinya perasaan yang sama. Berat dan yang lainnya terasa seperti itu. Perasaan ini terlalu ajaib. Botol susu Hichaito jauh kurang seimbang dibandingkan dengan botol susu Huo Yuhao. Bahkan itu hampir sama dengan botol susu Huo Yuhao dalam hal penampilan. Little, saudara kedua, botol susu kelas 3 kamu bukanlah alat jiwa kelas 4. Ini lebih baik daripada alat jiwa kelas 4. Dia Chaito tidak bisa membantu tetapi memuji botol susu Huo Yuhao. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, aku merasa sangat baik sekarang. Sepertinya suasana yang tegang dari turnamen ini membantu aku untuk fokus lebih baik. Ada orang luar di sekitar. Dan dengan demikian dia secara alami tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menguji kekuatan spiritual yang diperoleh dari alam material imaterialnya dengan menggabungkannya ke dalam seluruh proses produksi. Dia Chaito menunjuk dan memanggil wasit di belakang mereka. Dia menyerahkan botol susu miliknya dan Huo Yuhao ke wasit. Kedua wasit memegang botol susu mereka secara terpisah dan berkata, aku perlu kalian berdua untuk menunggu. Kami membutuhkan wasit kepala untuk menguji botol susu kamu. Setelah selesai, kami akan memverifikasi hasilnya. Huo Yuhao memberi isyarat agar mereka pergi. Dia dan Hichaito saling memandang dan mengungkapkan senyum percaya diri. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao merasa mata Hichaito sangat cerah hari ini. Mungkin karena turnamen rekayasa jiwa seperti itulah yang benar-benar dia minati. Huo Yuhao bahkan bisa merasakan kegembiraan yang datang darinya. Segera, Chen An berjalan mendekat. Dia memegang botol susu yang dibuat Huo Yuhao dan Hichaito. Dia benar-benar heran saat ini. Dia tiba di depan Huo Yuhao dan bertanya dengan lembut, apakah ini pekerjaanmu? Dia menyerahkan botol susu yang telah Huo Yuhao buat kembali kepadanya. Huo Yuhao menerima botol susu dan mengangguk. Chen An menarik napas dalam-dalam, dan matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Itu sempurna. Kekagumannya datang dari lubuk hatinya. Dia tidak menghormati Huo Yuhao pertama kali dia menunjukkan kekuatan jiwanya, dia hanya takut padanya. Huo Yuhao tersenyum dan bertanya, apakah kita sudah lewat? Tentu saja. Chen An menjawab tanpa ragu-ragu. Setelah melihat pekerjaanmu hari ini, aku semakin yakin bahwa kamu akan dapat bersaing atas nama aliansi Dus Quater. Namun, aku tidak akan mengirimkan botol susu kamu. Ini adalah rahasia aula kebajikan termasyur. Tentunya kamu tidak memasang komponen penghancur diri, kan? Huo Yuhao dengan bangga berkata, jika aku menambahkan komponen seperti itu tidak akan sempurna. Apakah aku benar? Aku akan memberikannya kepada kamu. Jika kamu mendapat masalah karena ini di masa depan, kamu harus menangani tanggung jawab. Kamu memberikannya padaku? Chen An terkejut. Meskipun dia tahu itu adalah botol susu kelas 3, dia telah mengujinya, dan tahu bahwa botol susu kelas 4 tidak mampu menangani jumlah kekuatan jiwa yang bisa dikandungnya. Itu bisa bekerja seperti botol susu kelas 4 dengan struktur botol susu kelas 3. Itu ajaib. Dia bahkan lebih terkejut dengan sistem tertutup yang terkandung dalam botol susu. Ya, Huo Yuhao telah menciptakan botol susu sealet. Justru karena inilah dia harus menyelesaikan dua susunan formasi yang lebih tersegel dibandingkan dengan Hichaito. Mereka bahkan harus dipisahkan oleh jarak yang tepat. Mereka dipasang ke dalam botol susu menggunakan indera akutnya, memungkinkan botol susu untuk sepenuhnya disegel. Meskipun botol susu seperti itu mahal, itu bukan alasan mengapa Chen An terkejut. Dia terkejut dengan teknik Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak menandai botol susu atau memasang komponen penghancur diri apapun. Ini juga berarti bahwa dia dapat membongkar botol susu ini untuk meneliti bagaimana Huo Yuhao berhasil membuatnya. Baginya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Huo Yuhao berkata, beri kami verifikasi yang membuktikan bahwa kami telah maju ke chapter berikutnya. Kami akan kembali. Chen An menarik napas dalam-dalam. Terlepas dari kekaguman di matanya, ada emosi lain saat dia memandang Huo Yuhao. Aku tidak bisa cukup berterima kasih atas kemurahan hatimu. Jangan khawatir, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Huo Yuhao melambaikan tangannya dan berkata, bisakah kamu mendapatkan logam langka sebanyak yang kamu bisa untukku? Aku bersedia membelinya. Kamu harus tahu bagaimana insinyur jiwa seperti kita membutuhkan logam langka.
Tanpa jumlah yang memadai, kami tidak akan dapat melakukan beberapa percobaan. Tidak nyaman bagi kita untuk bergerak keluar juga. Ya. Aku akan membantu kamu mengumpulkan semua jenis logam langka. Chen An menjawab tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menyapu sisa logam langka di atas meja ukiran ke cincin jenis penyimpanan Starlight Sapphire. Setelah mendapatkan verifikasi dari Chen An, Hichaito mendorong kursi roda Yuhao saat mereka meninggalkan panggung. Hichaito juga tidak berdiri di upacara. Dia juga meletakkan sisa logam langka di atas meja ke dalam alat jiwa berjenis penyimpanannya. Sebelum meninggalkan aula, Huo Yuhao juga memberikan beberapa instruksi kepada Chen An. Dia hanya kembali untuk bertemu Wang Dong'er dan Nana setelah melakukan itu, sebelum mereka meninggalkan Green Hotel dan kembali ke Mingyu Hotel. Junior kecil, bisakah kita mempercayai orang itu? Hichaito berbisik kepada Huo Yuhao saat mereka hendak mencapai Hotel Mingyu. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, seharusnya tidak ada masalah dalam jangka pendek. Dalam hatinya, dia percaya bahwa aku adalah tokoh penting di Gereja Roh Kudus. Aku juga memberinya banyak manfaat. Dia tidak akan melakukan apapun yang berbahaya bagi kita sebelum manfaat itu hilang. Dengan membantu kami, dia juga akan berdiri untuk mendapatkan yang luar biasa. Aku sudah membuktikannya kepadanya hari ini. Jika kamu adalah dia, apa yang akan kamu lakukan? Aku percaya Chen An adalah orang yang pintar. Orang pintar akan melakukan hal-hal pintar. Lebih jauh, jika kita mundur selangkah dan menganggap dia melaporkan kita ke aliansi Dusquater, aku akan menemukannya ketika bahaya muncul. Akan lebih mudah bagi kita untuk menghindari masalah. Tidak akan ada hambatan besar. Tubuhnya menegang saat dia selesai berbicara. Ekspresinya juga berubah. Pandangan Wang Dong'er tertuju padanya. Melihat tubuhnya tiba-tiba menegang, dia buru-buru bertanya, Yuhao, ada apa? Huo Yuhao tertawa getir. Aku baru saja menerima firasat. Tiba-tiba aku merasa sangat terkejut, seolah-olah sesuatu yang penting akan terjadi. Selain itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk kita. Wang Dong'er, Hichaito dan Nana menjadi lebih waspada. Mereka melambat, dan Huo Yuhao juga melepaskan deteksi spiritualnya saat ia mengamati sekeliling mereka. Dia tidak menemukan apapun, dan semuanya tampak sangat normal. Namun, sensasi itu sepertinya tidak hilang. Mereka tidak menemukan apa-apa bahkan ketika mereka mencapai kamar mereka di hotel. Mereka juga tidak mengalami penyergapan. Hichaito hanya bisa bertanya, Yuhao, kamu terlalu sensitif? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menjawab, perasaan itu sangat tiba-tiba. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun, firasat aku sangat akurat, mengingat kekuatan spiritual aku. Semuanya, tolong istirahat lebih awal. Hati-hati malam ini. Jika ada perubahan, kita harus saling menginformasikan satu sama lain sesuai pengaturan kita. Baik. Hichaito dan Nana mengakui kata-katanya sebelum kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Seolah kata-kata Hichaito terbukti, tidak ada yang terjadi sepanjang malam. Sensasi yang dirasakan Huo Yuhao juga perlahan menghilang. Dia mencuci muka dan makan sarapannya. Bahkan dia ragu pada titik ini, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar terlalu sensitif tadi malam? Aku tidak merasa begitu tertekan lagi. Namun, aku merasa aku telah melupakan sesuatu. Wang Dong'er tersenyum dan berkata, tidak apa-apa salah sesekali. Lagi pula, itu juga bukan hal yang baik. Aku ingin tahu siapa yang akan kita hadapi di chapter round robin. Ini adalah upacara undian hari ini. Sister Nanan dan senior ketiga telah mendukungnya. Aku yakin dia tidak akan membiarkan senior ketiga menarik undian kali ini. Haha. Huo Yuhao bergidik ketika mendengar kata-kata, upacara menggambar lotre. Dia kehilangan suaranya saat berkata, jangan bilang firasatku ada hubungannya dengan pengelompokan di tahap round robin. Wang Dong'er tertegun. Tepat ketika dia hendak membuka mulutnya, dia mendengar suara ketukan panik. Setelah ronde eliminasi ketiga, mereka dipindahkan ke lantai 4 hotel, dan kamar mereka sekarang lebih besar daripada sebelumnya. Ada juga lebih banyak fasilitas yang telah mereka akses. Siapa ini? Wang Dong'er berjalan untuk membuka pintu. Jiang Nanan dan Susan Shi berdiri di luar. Wang Dong'er tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat mereka berdua. Jangan katakan padaku bahwa Yuhao tepat. Dong'er, Jiang Nanan menangis, dan memeluk Wang Dong'er.
Maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak tahu mengapa ini menjadi seperti ini. Susanshi berdiri di satu sisi dan tampak sangat tak berdaya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita bisa bertarung habis-habisan. Huo Yuhao mendorong kursi rodanya. Apa yang sedang terjadi? Senior ketiga, senior keempat, bagaimana situasi panggung round robin kita? Susanshi tertawa getir. Tidak terlalu bagus. Huo Yuhao sedikit tegang. Seberapa buruk? Susanshi menjawab, kami bertemu Akademi Teknik Sansol Imperial Moon lagi. Selain itu, tim resmi Shrek juga berada di grup yang sama dengan kami. Panitia penyelenggara turnamen pasti telah melakukan ini. Kami bahkan bertemu tim Sun Moon di pertarungan pertama. Ini berarti bahwa kami bertarung untuk 2 putaran lurus. Kami sudah kebobolan sekali. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa? Huo Yuhao kehilangan suaranya. Jika ada tim yang Huo Yuhao tidak ingin hadapi di turnamen ini, itu bukan tim Sun Moon atau tim Holy Ghost Sekte yang misterius namun kuat. Itu adalah tim Shrek. Ini tidak ada hubungannya dengan Wang Qiuer. Itu karena Shrek. Tetua Xuan telah memberi mereka izin khusus untuk bersaing atas nama sekte mereka sehingga mereka dapat mendirikan sekte Tang. Tugas melindungi kemuliaan Shrek telah diteruskan ke tangan Wang Qiuer dan yang lainnya. Jika mereka bertemu Shrek di turnamen, bagaimana mereka akan berurusan dengan teka-teki ini? Jika mereka secara pribadi melenyapkan Shrek, mereka akan selamanya merasa bersalah karenanya. Ini hanya tahap round robin, tetapi mereka sudah berada di kelompok yang sama dengan Shrek Academy. Ini adalah berita terburuk yang bisa mereka terima. Jiang Nanan menunduk. Matanya merah ketika dia berkata, aku menggambar banyak hari ini. Aku tidak berharap akan sangat sial juga. Maafkan aku, Yuhao. Itu semua salahku. Setelah beberapa saat terkejut, Huo Yuhao menjadi tenang dan menunjukkan senyum meyakinkan di wajahnya. Dia berkata, keempat senior, jangan bicara seperti ini. Kamu telah menarik banyak hal untuk kami. Bagaimana ini bisa membawa bencana? Aku percaya ini adalah lot terbaik yang bisa kami dapatkan. Jiang Nanan tertegun sejenak sebelum dia tertawa pahit. Yuhao, kamu tidak perlu menghiburku. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak melakukan itu. Aku benar-benar berpikir begitu. Pikirkan tentang itu. Jika kita berada di grup yang sama dengan Shrek, kita dapat bekerja sama dengan mereka. Menurut aturan, kita tidak akan pernah bertemu sebelum final. Bukankah itu situasi terbaik yang kita inginkan? Susanshi terdiam. Saudaraku, apakah kamu mendengar kami dengan cermat? Kami juga berada di grup yang sama dengan Sun Moon. Kami bahkan menghadapi mereka terlebih dahulu. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, singkirkan mereka. 5 kata sederhana yang diucapkannya membuat 3 lainnya di dalam ruangan tertegun. Mata merah Jiang Nanan perlahan-lahan mengungkapkan tampilan yang ditentukan. Wang Dong'er menyipitkan mata dan berkata, itu benar. Mari kita singkirkan mereka. Kita bahkan dapat membuka jalan untuk Shrek. Yang terbaik adalah kita bertemu mereka terlebih dahulu. Ayo hancurkan mereka. Susanshi memberi acungan jempol kepada Huo Yuhao dan berkata, kamu sangat menakjubkan. Huo Yuhao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Iya. Mereka hanya bisa menghancurkan tim Sun Moon. Apakah mereka benar-benar harus takut pada mereka? Mereka mengakui kekalahan di chapter terakhir karena alasan taktis, tetapi kali ini, mereka harus berjuang. Karena ini adalah masalahnya, maka mereka hanya harus memberikan semuanya. Mengapa Sekte Tang harus takut pada tim Sun Moon? Ketiga senior, aku harus merepotkanmu untuk memanggil semua orang di sini. Kami akan bersaing besok, jadi kami perlu mendiskusikan strategi kami. Baik. Susanshi berbalik tanpa ragu-ragu dan pergi. Dalam kurun waktu singkat, dia berhasil mengumpulkan Hicha Ito, Xiao Xiao, dan Nana, dan bahkan Nan Qiu Qiu, Ji Juan, dan Jing Xian. Untungnya, kamar Huo Yuhao telah diubah ukurannya. Itu tidak penuh lagi, bahkan dengan semua orang di sana. Huo Yuhao memasang ekspresi serius dan berkata, kami akan menghadapi lawan yang kuat besok, jadi aku perlu membentuk strategi kami hari ini. Kita harus memenangkan pertarungan ini dan mencoba yang terbaik untuk menjatuhkan mereka sehingga tim Shrek memiliki peluang melawan mereka. Pertama, aku harap tidak ada yang memberitahu senior tertua bahwa kita menghadapi tim Sun Moon.
Aku tidak ingin dia khawatir dan membiarkan dia fokus pada pemulihan. Dengan kondisinya saat ini, dia hanya bisa bertarung ketika kami mencapai perempat final. Jika dia terlalu khawatir, aku khawatir itu akan mempengaruhi kondisinya. Semua orang mengangguk ketika mereka setuju dengan pendapat Huo Yuhao. Huo Yuhao melanjutkan, kami hanya memiliki 1 gol di chapter penyisihan individu, melemahkan kemampuan lawan kami. Untuk Shrek Academy dan Tangsek, jangan menahan diri lagi. Namun, kita juga harus memperhatikan keselamatan kita sendiri. Kami hanya memiliki 7 dari kita, bahkan tidak ada satupun pengganti. Setelah kami kehilangan anggota, kami akan kesulitan melawan mereka di tahap selanjutnya bahkan jika kami memenangkan pertarungan pertama. Nan Qiuqiu mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau saja aku bisa bersaing. Huo Yuhao membentak, tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Kamu? Nan Qiuqiu marah saat dia melihatnya. Meskipun dia telah bergabung dengan sekte Tang untuk menghindari dihukum oleh ibunya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak peduli dengannya dan berkata, putaran tim akan memutuskan tim mana yang akhirnya akan menang. Namun, sangat penting bagi kami untuk melemahkan lawan kami di chapter penyisihan individu. Kita perlu mengatur urutan di mana kita bersaing dengan hati-hati. Aku akan pergi dulu. Jiang Nanan berkata dengan tegas. Dia adalah orang yang telah mengambil undian, dan dengan demikian dia menyalahkan dirinya sendiri untuk itu. Dia bahkan telah memarahi Susanshi di chapter terakhir. Saat ini, dia merasa sangat bersalah. Tidak, Sister Nanan. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Jika kita melawan tim Sanmun, aku akan menjadi yang pertama, kata Wang Donger tanpa ragu-ragu. Jiang Nanan mengerutkan alisnya dan menjawab, Donger, ini bukan saatnya untuk menjadi emosional. Kultivasi kamu lebih tinggi, jadi kamu harus menjadi yang terakhir untuk bersaing. Jika kamu bersaing lebih dulu, energi dan kekuatan kamu akan sangat terkuras. Ketika datang ke chapter tim, kita masih harus mengandalkan keterampilan fusi jiwa bela diri kamu dengan Yuhao. Wang Donger menjawab, senior keempat, dengarkan aku. Memilih untuk bersaing terlebih dahulu bukanlah keputusan emosional. Xiao dan Meng Hongchen tidak diragukan lagi adalah inti dari tim Sanmun. Menurut pendapat aku, racun Meng Hongchen lebih sulit untuk dihadapi, meskipun kemampuan Xiao Hongchen lebih besar. Racun dari Vermilion Clear Icetoatnya bisa sangat menguras kekuatan jiwa seseorang. Setelah kamu tidak dapat melepaskan kekuatan jiwa apapun, kamu akan tersingkir. Senior Dai Yue Heng kalah darinya saat itu meskipun dia sangat kuat. Begitu Meng Hongchen memasuki panggung, siapa di antara kamu yang yakin akan mengalahkannya? Hanya Ice Ultimate Huo Yuhao yang bisa mengekangnya. Namun, Huo Yuhao adalah master jiwa kontrol utama kami. Selain itu, ia tidak dapat memaksakan tubuhnya karena kondisi fisiknya. Dia juga yang kita butuhkan untuk meraih kemenangan di chapter tim. Mempertimbangkan semua ini, tidak ada yang lebih cocok dariku untuk melawannya. Nan Qiuqiu penasaran. Kenapa begitu? Wang Donger tersenyum dan berkata, itu karena api cahaya aku dapat mengekang racunnya. Pada saat yang sama, itu juga karena beberapa perasaan khusus yang dia miliki untukku. Aku tidak mencoba mengeksploitasi perasaannya, tapi setidaknya aku tahu dia tidak akan mencoba membunuhku. Ini dapat memberi tips saldo dalam mendukung aku. Pada saat yang sama, Yuhao dapat menemukan kelemahannya bahkan jika aku kehilangan kendali dan pendeteksiannya. Nan Qiuqiu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, dia menyukaimu? Dia benar-benar tak tahu malu. Susanshi menampar dahinya dan berteriak, Qiuqiu. Logika kamu sangat bagus. Dia tak tahu malu karena dia menyukai Wang Dong? Apakah kamu tidak menyukainya juga? Wajah Nan Qiuqiu memerah, dan dia berbalik, menolak untuk membalas Susanshi. Meskipun dia cukup disengaja, dia adalah orang yang sangat mudah, dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Selama beberapa hari terakhir, dia perlahan-lahan terintegrasi ke sekte Tang. Huo Yuhao tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk mengungkapkan pendapatnya. Dia mengerti Wang Donger dengan sangat baik. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan semua itu untuk bersaing terlebih dahulu dan menangani lebih banyak tekanan. Siapa yang bisa yakin bahwa Meng Hongchen akan menjadi yang pertama yang bersaing dari tim Sanmun? Bagaimana jika dia bukan yang pertama? Wang Donger masih harus menghadapi lawannya, dan lawannya bahkan mungkin Xiao Hongchen. Kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan. Mereka tidak dapat terkejut dengan taktik apapun yang digunakan tim Sanmun. Baiklah,
Donger akan menjadi yang pertama untuk berkompetisi saat itu. Huo Yuhao membuat keputusan. Meskipun dia memegang pegangan kursi rodanya dengan erat pada saat ini, dia masih membuat keputusan yang sulit ini. Mereka adalah satu kesatuan. Dia tidak bisa meninggalkannya untuk bertarung hanya karena hubungan mereka. Namun, senior tertua telah menginstruksikan aku untuk memerintahkan seluruh tim di turnamen ini. Entah itu Donger atau siapapun, kalian semua harus mendengarkan instruksi aku. Siapapun yang aku pilih untuk bersaing akan bersaing, dan siapapun yang aku pilih untuk tetap di bangku cadangan akan tetap di bangku cadangan. Ini agar kita akhirnya bisa meraih kemenangan. Siapapun yang tidak mendengarkan instruksi, aku tidak akan bersaing lagi. Lansia, Donger, dan Nana, aku harap kamu semua mengerti dari mana aku berasal. Hanya ada satu suara selama turnamen. Huo Yuhao terdengar sangat tenang sekarang, tetapi dia tampak jauh lebih menakjubkan daripada sebelumnya. Matanya dipenuhi dengan tampilan tekad. Bahkan Hichaito dan Susanshi, yang merupakan yang tertua, tertegun ketika mereka melihat sorot matanya. Saat ini, mereka terkesan dengan auranya. Hichaito adalah yang pertama menyatakan dukungannya. Dia berkata, "Aku setuju. Hanya ada satu suara selama turnamen. Aku percaya Yuhao akan dapat memimpin kita menuju kemenangan." Aku juga. Susanshi menambahkan tanpa ragu-ragu. Mereka adalah saudara, tetapi mereka juga rekan satu tim. Jika hati mereka tidak serentak melawan lawan yang kuat, mereka pasti sudah kehilangan setengah pertempuran. Sisanya juga tidak keberatan. Tatapan Huo Yuhao akhirnya mendarat di Wang Dong'er. Wang Dong'er memandang tatapannya yang terbakar sebelum melirik lengan kirinya yang tidak bergerak dan anggota tubuh bagian bawah, lalu segera mengangguk. Dia tahu bahwa Huo Yuhao akan melakukan sesuatu yang gila jika sesuatu terjadi padanya karena dia keras kepala. Dia telah mendarat di negara ini karena dia. Bagaimana mungkin dia tega melihatnya terluka karena dia lagi? Pagi. Udara sejuk dan menyegarkan bertiup melalui Radiant City di bawah sinar matahari pagi. Di luar dingin. Itu adalah musim yang paling nyaman saat ini. Cuaca hari ini sangat bagus. Menghirup udara segar di sepanjang jalan Radiant City terasa sangat menenangkan. Seluruh kota sibuk dengan aktivitas selama beberapa hari terakhir. Apakah itu siang atau malam, jalanan dipenuhi orang. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit akhirnya memasuki chapter round robin. Kebingungan dan kekacauan dari kehadiran terlalu banyak tim akhirnya berakhir. Di chapter round robin, semakin banyak tim yang kuat akan berhadapan satu sama lain. Saat itu masih pagi, dan kerumunan besar sudah berkumpul di pinggiran tempat venue turnamen itu. Mereka menunggu dengan penuh semangat untuk turnamen benar-benar dimulai. Aturan tahap round robin tidak langsung seperti yang ada di chapter eliminasi. 32 tim yang telah maju ke chapter round robin dibagi menjadi 4 kelompok. 8 tim di masing-masing kelompok akan berhadapan melawan masing-masing dari sisa 7 tim sekaligus. Pada hari pertama, 4 pertandingan akan diadakan di 2 grup pertama. Pada hari kedua, 4 pertandingan lainnya akan diadakan di 2 grup berikutnya. Ini akan berlanjut sampai semua pertandingan selesai. Tahap round robin keseluruhan akan berlangsung sekitar 14 hari. 2 tim teratas dari setiap grup akan maju ke perempat final. 8 terakhir akan bersaing di perempat final, dan 4 tim yang menang akan maju ke semifinal. Pemenang setiap pertandingan semifinal kemudian akan maju ke final, di mana juara akhirnya akan ditentukan. Sekte Tang, Shrek Academy, dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy diatur dalam kelompok yang sama. Karena sisa dari 5 tim bisa melewati putaran eliminasi, mereka secara alami juga terampil. Kelompok mereka adalah kelompok maut. Selanjutnya, Sekte Tang dan Akademi Teknik Sun Soul Imperial Moon akan berhadapan di pertandingan pertama tahap round robin. Format ini tidak terlalu bagus untuk kita. Meng Hongchen dan Xiao Hongchen berjalan bersama ke tempat turnamen. Bagaimana itu tidak baik untuk kita? Aku pikir itu cukup menguntungkan bagi kita. Hanya satu dari Akademi Tang Sekte dan Shrek yang akan memasuki perempat final. Bukankah itu hebat? Kata Xiao Hongchen tanpa perasaan. Meng Hongchen memutar matanya dan berkata, "Ini yang kamu inginkan, tapi bukan yang mereka inginkan. Apakah kamu benar-benar berpikir Tang Sekte akan menyerah kali ini?" Xiao Hongchen tertegun, "Kenapa tidak? Bukankah mereka melakukannya di chapter terakhir? Aku pikir itu bijaksana bagi mereka untuk membuat pilihan yang sama. Sementara sisa tim tidak begitu lemah, mereka juga seharusnya bukan pertandingan kami."
Bukankah itu baik bagi mereka untuk memasuki perempat final bersama kami sebelum kita bertemu di final? Tentu saja, syaratnya adalah bahwa kita atau mereka harus mengalahkan sekte Roh Kudus. Kalau dipikir-pikir, kami belum menemukan tim mana yang berasal dari sekte tubuh. Meng Hongchen sedikit kesal ketika dia melihat kakak laki-lakinya dan berkata, "Kakak laki-laki, tolong tumbuh. Orang-orang dari sekte Tang berasal dari Akademi Shrek. Jika kamu berada di posisi mereka, apakah kamu bersedia untuk maju dengan musuh bebuyutan kamu, atau maju dengan Shrek Academy dengan bekerja sama dengan mereka? Aku tidak berpikir mereka akan menyerah hari ini. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan kita, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menghabiskan kekuatan kita. Sebaliknya, aku pikir kita harus mengakui kekalahan di pertandingan ini. Selama kita mengalahkan tim Shrek, kita bisa maju. Dibandingkan dengan sekte Tang, Shrek lebih lemah." Mengakui kekalahan? Xiao Hongchen membuka matanya lebar-lebar. "Adik perempuan, apakah otakmu rusak? Apakah kamu meminta kami untuk mengakui kekalahan terhadap sekte Tang di depan Yang Mulia dan kakek? Tidak semua orang tahu tentang latar belakang sekte Tang, tetapi kakek tahu. Mereka bahkan mungkin tidak memilih untuk melawan kita. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan menjadi peluang besar untuk membalas dendam pada mereka. Paling-paling, kami hanya akan mengungkapkan kemampuan sejati kami sebelumnya. Huo Yuhao lumpuh sekarang. Jika kita mengakui kekalahan, bagaimana kita bisa menunjukkan wajah kita di kekaisaran lagi?" "Bro," Meng Hongchen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terganggu oleh Xiao Hongchen. Tiba-tiba Xiao Hongchen tampak jauh lebih serius. "Meng, aku tahu bahwa kamu lebih pintar daripada aku hampir sepanjang waktu. Namun, tahukah kamu mengapa kakek menjadikan aku pemimpin tim alih-alih kamu?" Meng Hongchen tertegun. Xiao Hongchen berkata, "Kami bersaing untuk kemuliaan. Terkadang, tidak baik bersikap terlalu rasional. Kita perlu memiliki semangat berwawasan ke depan. Pernahkah kamu berpikir apa dampak motivasi pada tim jika kita dapat mengalahkan sekte Tang? Kamu tidak perlu mengatakan hal lain. Tidak peduli apa, kita tidak boleh menyerah pada pertandingan ini." Meng Hongchen menghela nafas dan berkata, "Kakak, aku tahu apa manfaat dari menang. Namun, jika kita kalah..." "Diam. Tidak tahukah kamu, sangat berbahaya untuk merusak peluang kita bahkan sebelum kita bertarung? Aku sudah membuat keputusan. Karena kamu kurang semangat juang, aku tidak akan membiarkan kamu bersaing terlebih dahulu. Kamu akan menjadi yang terakhir. Di chapter individu, kita masih bisa membuat pilihan. Pertarungan kami dengan Tang Sek akan diputuskan di chapter tim." Meng Hongchen menghela nafas dan tidak menambahkan apapun. Xiao Hongchen juga tidak salah. Kadang-kadang, pola pikir yang ditentukan lebih penting daripada rasionalitas. Dalam edisi turnamen sebelumnya, kemampuan mereka secara keseluruhan lebih besar dari Akademi Shrek, dan mereka masih kalah. Setelah mereka kembali, mereka mencoba meringkas alasan mengapa mereka kalah, dan mereka sampai pada kesimpulan, kepercayaan. Seven Monster Shrek telah terinspirasi untuk memperjuangkan kemuliaan Shrek. Seiring dengan kemampuan Emma Xiao Tao dan Dai Yue Heng, mereka akhirnya mengalahkan tim Sun Moon yang lebih kuat. Xiao Hongchen masih terganggu oleh kekalahan itu. Selama 5 tahun terakhir, ia berkultivasi tanpa kenal lelah hampir setiap hari sehingga ia bisa membalas penghinaannya. Dia telah banyak berkorban, dan tidak ada yang lebih jelas tentang itu selain Meng Hongchen. Itu sebabnya dia berhenti berusaha meyakinkannya. Dalam hatinya, semangat juangnya juga menyala. Area istirahat di sisi panggung turnamen telah direnovasi selama 2 hari terakhir, dan hanya area istirahat VIP asli yang tersisa. Area istirahat juga didekorasi ulang, dan bangku kayu asli diganti dengan sofa yang nyaman. Lagi pula, paling tidak akan ada 8 tim sekaligus di area istirahat. Itu tidak dikemas sekencang sebelumnya. Ketika Xiao Hongchen dan Meng Hongchen membawa tim mereka ke tempat turnamen, mereka segera melihat sekte Tang di area istirahat. Bei masih absen. 7 monster Shrek lainnya semuanya duduk. Mata Huo Yuhao tertutup. Sepertinya dia mengistirahatkan pikirannya, sementara yang lain tampak sangat tenang. Meng Hongchen bahkan curiga bahwa dia salah ketika melihat mereka. Apakah mereka benar-benar akan menyerah pada pertandingan ini? Pada titik ini, seseorang dari sekte Tang berdiri dan berjalan menuju tim Sun Moon. Xiao Hongchen menyipit dan berhenti di jalurnya. Su Sanxi adalah orang yang telah berjalan. Dia berjalan di depan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen dan berkata, "Sudah lama. Bagaimana dengan kalian berdua?"
Otot-otot wajah Xiao Hongchen bergerak-gerak. Sudah lama? Apakah kamu buta selama beberapa hari terakhir? Iya. Lama tidak bertemu. Xiao Hongchen mengungkapkan senyum licik di wajahnya. Susanshi menghela nafas dan berkata, waktu berlalu sangat cepat. Aku tidak pernah berharap kami bertemu 5 tahun kemudian. Di chapter sebelumnya, kami memutuskan untuk menyerah karena kami mengerti betapa sulitnya kamu berdua. Aku ingin tahu apakah kamu dapat membalas budi hari ini. Akan sangat bagus jika kita bisa maju bersama. Xiao Hongchen mendengus. Kami tidak begitu lemah. Susanshi tampak sangat sedih. Aku harap beberapa orang yang meninggal saat itu beristirahat dengan tenang sekarang. Jika aku bisa, aku ingin pergi untuk memberi penghormatan. Sulit untuk menunjukkan belas kasihan selama turnamen. Kami benar-benar tidak bersikap bermusuhan. Kamu, Xiao Hongchen sangat marah dan hampir membentak. Namun, Susanshi sudah berbalik dan pergi. Meng Hongchen menyeretnya kembali, jangan tertipu. Dia mencoba memprovokasi kamu. Xiao Hongchen dengan cepat tenang. Namun, matanya terlihat sangat dingin, sampai-sampai ekspresinya hampir menakutkan. Bahkan jika dia tidak mengingatkanku, aku tidak akan pernah melupakan dendam kita dari turnamen sebelumnya. 8 tim yang seharusnya berkompetisi di pagi hari sudah tiba. Tim Shrek duduk di samping Tang Sek. Wang Qiwer sangat dekat dengan Huo Yuhao, berjarak sekitar 3 meter. Mata Huo Yuhao masih tertutup, dan dia tidak bergerak di kursi rodanya. Seolah-olah dia tertidur. Wang Qiwer telah melihatnya ketika dia pertama kali tiba. Namun, dia tidak menatapnya. Ekspresi dingin di wajahnya bahkan lebih intens dari sebelumnya. Auranya yang ganas bisa dirasakan bahkan jika seseorang agak dekat dengannya. Hai, Qiwer. Wang Dong'er duduk di sebelah Huo Yuhao dan menyapa Wang Qiwer. Wang Qiwer hanya mengangguk pada Wang Dong'er dan tidak mengatakan apa-apa. Wang Dong'er berpakaian seperti pria sekarang, sedangkan Wang Qiwer mengenakan jilbab. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa mereka identik. Dai Huabin juga terlihat sangat dingin, tidak jauh berbeda dengan Wang Qiwer. Julu dan Wu Feng secara terbuka memusuhi Tang Sek. Xie Huanyue dan Ning Tian tanpa ekspresi. Di sisi lain, Yao Xichen dan Cao Jinxuan sedang mengedipkan mata pada Wang Dong'er dan Xiao Xiao sesekali. Para saudari Lan yang pengganti mengenakan senyum di wajah mereka. Di panggung utama, Juzi mendorong Su Tianran ke tempat utama. Setelah merapikan kemejanya, dia duduk di sampingnya. Su Tianran meraih tangannya dan meletakkannya di pahanya. Dia mengetuk tangannya dengan lembut. Juzi tersenyum, dan terlihat sangat imut. Su Tianran tersenyum ketika berkata, pertandingan pertama hari ini adalah antara tim Sun Moon dan Tang Sek. Itu harusnya cukup menarik. Juzi tersenyum dan bertanya, benarkah? Tim Sun Moon pasti akan menang. Su Tianran memutar kepalanya untuk melihat Jing Hongchen dan bertanya, Hal Master Hongchen, bagaimana menurutmu? Jing Hongchen mengerutkan alisnya saat dia menjawab, aku pikir sulit untuk mengatakannya. Ini hanya tahap round robin. Kedua belah pihak tidak akan dihilangkan bahkan jika mereka kalah. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan memberikan yang terbaik. Jika mereka melakukannya, itu juga akan sulit untuk mengatakan hasilnya. Kemenangan akhirnya akan diputuskan di chapter tim. Untuk tim seperti keduanya yang sangat dekat dalam hal kemampuan, chapter penyisihan hanyalah cara untuk menghabiskan kekuatan satu sama lain dan meningkatkan keunggulan mereka sendiri. Ini adalah cara untuk memastikan peluang yang lebih besar untuk putaran tim. Su Tianran tersenyum dan bertanya, Hal Master Jing, apakah kamu sudah mengatur strategi untuk tim Sun Moon? Jing Hongchen membalas senyumnya dan menjawab, sayap elang akan selalu lemah jika tidak belajar terbang sendiri. Aku membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Cucu dan cucu perempuan aku telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir sehingga mereka dapat mengalahkan kelompok dari sekte Tang di turnamen ini. Aku juga ingin melihat apa yang akan turun, meskipun aku berharap mereka tidak perlu memberikan semuanya pada tahap ini.